Tips perbaikan yang paling tidak ingin diketahui mekanik, baca ini dan Anda dijamin mendapat manfaat darinya. Pertama, melepaskan sil karet. Cukup selipkan ke karet sil lalu tarik maju mundur, ini akan sangat mudah. Tarik keluar cincin karet. Kedua, pegas di antara dua penjepit. Pegasnya hilang, merepotkan untuk digunakan. Anda bisa menggunakan dua magnet bulat kecil. Besi itu menariknya ke kedua sisi tang. Ini membuatnya jauh lebih nyaman untuk digunakan. Ketiga, asapi kunci dengan lilin. Lalu, cetak bentuk kunci pada selotip, tempelkan selotip pada karton, dan potong sesuai bentuknya. Anda dapat membuat kunci cadangan dengan memotongnya. Keempat, lelehkan tutup botol dengan korek api. Kemudian tekan dengan cepat ke silinder kunci, tunggu hingga dingin, lalu tarik keluar. Anda kemudian dapat merekatkan kembali kunci yang patah di dalam lubang kunci. Kelima, buat lubang kecil pada tutup botol dan kemudian masukkan skrup. Lalu, pasangkan pada tutup panci dan kencangkan dengan mur. Beginilah cara membuat gagang tutup panci. Keenam, kompor gas, panas yang tidak merata setelah penggunaan jangka panjang sebenarnya disebabkan oleh penyebar api yang tersumbat. Tambahkan soda kue ke dalam mangkuk, tambahkan sesendok tepung, lalu tambahkan anggur putih dan air, lalu aduk hingga rata. Pasang distributor api dan biarkan. Diamkan selama 5 menit, lalu kocok. Begitulah cara membersihkannya. Panasnya kuat dan merata. Ketujuh, jika kompor gas Anda tidak menyala setelah digunakan dalam jangka waktu lama, jangan mencoba menyalakannya dengan korek api. Terlalu berbahaya, distributornya tersumbat. Pertama, gunakan tusuk gigi untuk membersihkan lubang kecil itu. Lalu tambahkan sabun cuci piring ke dalam mangkuk. Encerkan soda kue dengan air. Masukkan distributor api untuk direndam. Rendam selama 5 menit untuk membersihkannya, lalu masukkan kembali ke dalam lemari es dan akan menyala dengan mudah. Kedelapan, apa yang harus dilakukan jika selang shower bocor? Pertama, buka konektor selang dan lepaskan gasket di dalamnya. Kemudian, gunakan alat untuk melepaskan inti tembaga, cungkil dan tarik selangnya. Temukan bagian selang yang rusak, potong langsung, lalu tarik inti tembaga keluar, masukkan kembali ke dalam selang, lalu pasang kembali kepala pancuran seperti sebelumnya. Ini akan mencegah selang pancuran bocor. Kesembilan, ikat balok besi pada ujung kawat. Lalu letakkan di dalam tabung dan gunakan magnet untuk menahan balok besi pada tempatnya. Menggerakkan magnet eksternal secara perlahan akan menyebabkan kawat melewati saluran. Kesepuluh, tips untuk menyambung pipa air. Pertama, rapikan bukaan pipa air. Ratakan, lalu buat takik vertikal. Kemudian masukkan pipa air lainnya ke dalam takik dan putar searah jarum jam sekali. Pipa air sekarang tersambung. Kesebelas, lipat kabel listrik menjadi 2. Masukkan ke dalam tutup botol lalu tekuk kawat. Amankan, lalu pasangkan pada separuh botol plastik. Tutup gagang sapu, lalu panaskan untuk mengencangkan. Aku tidak akan menusuk tanganku lagi saat menggunakan sapu. Ke-12, taruh balon di atas botol plastik dan potong bagian atasnya. Lalu gunakan kawat besi yang dipanaskan untuk membakar lubang-lubang kecil di seluruhnya. Letakkan filter di dalam tutup botol. Jika Anda kemudian menempelkan kapas ke pipa air, ia akan menjadi keran penyaring air yang berputar bebas. Ke-13, ambil botol bekas dengan bagian tutupnya sudah dipotong, isi dengan air, dan gunakan untuk membantu mengebor lubang mencegah debu jatuh dan beterbangan. Ke-14, sapu ini digunakan setiap kali kamu membersihkan lubangnya terus-menerus terlepas dan dapat dengan mudah menggores tangan Anda. Coba panaskan batang besi tersebut dengan api lebih kuat. Kali ini bahkan lebih aman daripada jika dilas. Ke-15, balok kayu tidak dapat diperbaiki dengan menekannya dengan tangan. Paku dapat ditancapkan ke sisi rangka kayu. Lalu gunakan palu untuk mengaitkan paku dan tekan kayu sehingga dapat disekrup. Ke-16, cara yang benar untuk mengencangkan selang air. Pertama, silangkan kawat 1 kali, lalu ikat ke pipa air.